Kita masuk pada bab 6, hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian kita masuk pada pendahuluan. Demokrasi pertama berkembang di Athena, Yunani kuno sekitar abad ke-5 SM. Warga negara berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Menurut UNESCO 1944, demokrasi merupakan sistem politik dan sosial yang paling baik dan wajar. Demokrasi dijadikan asas kehidupan berbangsa dan bernegara oleh banyak negara di dunia. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan negara. Kita masuk pada konsep demokrasi, di mana secara etimologis konsep demokrasi yaitu demos sama dengan rakyat, kratos sama dengan pemerintah atau kekuasaan. Nah, di sini ada makna demokrasi di mana government of the people, pemerintah dari rakyat, dan governed by the people, pemerintah oleh rakyat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hakikat demokrasi menurut Afan Ghaffar, demokrasi normatif atau demokrasi yang dicita-citakan, demokrasi empiris, demokrasi yang dipraktikkan dalam kehidupan politik. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan kesepakatan mayoritas rakyat, sistem yang memberi kesempatan rakyat memilih wakil dan pemimpinnya, sistem yang menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kita masuk pada jenis-jenis demokrasi. Demokrasi konstitusional, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, menjamin hak warga negara. Kemudian ada demokrasi Pancasila, termasuk demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat atau proletar berdasarkan ideologi komunisme. Kekuasaan politik berada pada kaum pekerja, diterapkan di beberapa negara komunis. Bentuk demokrasi. Demokrasi langsung, rakyat terlibat langsung dalam perbuatan keputusan. Demokrasi tidak langsung, rakyat memilih wakil melalui pemilu. Pelaksanaan demokrasi dapat berbentuk 1. Sistem presidensial, 2. Sistem parlementer, 3. Sistem referendum. Kemudian kita masuk pada nilai dan kriteria demokrasi. Nilai demokrasi menurut Henry Baymayo menyelesaikan perselisihan secara damai, menjamin perubahan secara damai, pergantian pimpinan secara teratur, membatasi penggunaan kekerasan, menghargai keberagaman, menjamin keadilan, kriteria demokrasi, supremasi hukum, persamaan di depan hukum, jaminan HAM, peradilan yang tidak memihak, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu musyawarah, mufakat, voting, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, menghormati hak kelompok minoritas. Kemudian kita masuk pada demokrasi di Indonesia, di mana Indonesia menganut demokrasi Pancasila, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, mengutamakan musyawarah dan mufakat, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati hak asasi manusia, menekankan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian perkembangan demokrasi Indonesia, yaitu 1945-1959. Periode 1945 sampai 1949, demokrasi Pancasila masa mempertahankan kemerdekaan KNIP berfungsi sebagai MPR. Kemudian sistem presidensial belum berjalan sepenuhnya. Nah, masuk pada periode 1949 sampai 1959, demokrasi liberal, peran parlemen dan partai politik sangat dominan, menggunakan sistem parlementer, berlaku konstitusi RIS dan UUD 19. Kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia 1959 sampai 1998, di mana periode 1959 sampai 1965 demokrasi terpimpin. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, berakhir dengan peristiwa G30S atau PKI. Periode 1965 sampai 1998, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, menjalankan Pancasila dan UUD 1945, menonjolkan sistem presidensial, terjadi praktik KKN dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kemudian ada demokrasi Indonesia era reformasi periode 1998 sampai sekarang. berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sistem multipartai,
pemilu yang lebih demokratis, kebebasan berpendapat lebih terbuka, penegasan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mengedepankan prinsip pemisahan kekuasaan. Kita masuk pada pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai demokrasi. Bentuk pendidikan demokrasi yaitu formal, sekolah dan perguruan tinggi, kemudian informal, keluarga dan lingkungan masyarakat, kemudian non-formal yaitu organisasi masyarakat, partai politik, pers, dan media massa. Misi pendidikan demokrasi yaitu membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Nah, kita masuk pada pembangunan budaya demokrasi Pancasila, di mana pembangunan budaya demokrasi Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menegakkan keadilan, mendorong partisipasi masyarakat, mengutamakan musyawarah mufakat, menghormati HAM, memperkuat lembaga demokrasi, menjunjung toleransi, menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Nah, kesimpulannya, demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, musyawarah mufakat menjadi ciri utama demokrasi Indonesia, pendidikan demokrasi dan budaya demokrasi Pancasila penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan bertanggung jawab. Kita masuk pada kesimpulan, demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, musyawarah mufakat menjadi ciri utama demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi dan budaya demokrasi Pancasila penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil,